Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanwar Iksanul Ja'far, NIM 2020-239 dari kelas Hukum Acara Perdata 1. Di sini upaya hukum perdata ada dua, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Di upaya hukum biasa ada banding dan kasasi, sedangkan di upaya hukum luar biasa ada verzet, der den verzet, dan peninjauan kembali. Upaya hukum biasa, banding. Banding merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan peradilan pada tingkat pertama. Ketentuan dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peraturan peradilan ulang di Jawa dan di Madura yang mencabut ketentuan banding yang terdapat pada Herzen Inland Reglement. Namun demikian, untuk ketentuan banding bagi yurisdiksi pengadilan tingkat banding di luar Jawa dan Madura, ketentuan tersebut masih diatur dalam pasal 199 sampai dengan pasal 205 Reglement Buitenwetsten. Pengajuan banding dapat dilakukan dalam rentang waktu selama 14 hari, terhitung keesokan hari dari hari dan tanggal putusan dijatuhkan, dan apabila hari ke-14 tersebut jatuh pada hari libur, maka dihitung pada hari kerja selanjutnya. Di sini upaya hukum kasasi. Sebagaimana lembaga banding, lembaga kasasi ini merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat banding, dan atau suatu lembaga yang disediakan bagi pihak yang tidak menerima atau menolak penetapan peradilan pada tingkat pertama terkait perkara permohonan. Ketentuan mengenai kasasi ini diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan diatur pula dalam pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985. Telah berapa kali dirubah, dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Di sini upaya hukum luar biasa verzet. Sesuai pasal 129 HIR _153 DRG, tergugat atau para tergugat yang dihukum dengan verzet berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 hari setelah tanggal pemberitahuan putusan verzet itu kepada tergugat atau para tergugat semula, jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. Dan apabila putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri, dan pada waktu maning peringatan tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai hari ke-8 sesudah peringatan. Dan apabila tergugat tidak hadir pada waktu peringatan, maka tenggang waktunya adalah hari ke-8 sesudah sita eksekusi. Dilaksanakan pasal 129 ayat 2 Ju pasal 196 HIR dan pasal 153 ayat 2 Ju pasal 207 RBG. Upaya hukum luar biasa den verzet. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dan atau sita jaminan tidak hanya terdapat suatu benda yang padanya melekat hak milik, melainkan juga hak-hak lainnya. Pihak pelawan harus dilindungi karena ia bukan pihak berperkara, namun dalam hal ini kepentingan telah
tersentuh oleh sengketa dan konflik kepentingan dari penggugat dan tergugat. Untuk dapat mempertahankan di muka dan meyakinkan pengadilan dalam mengabulkan perlawanannya, maka ia harus memiliki alas hak yang kuat dan dapat membuktikan bahwa benda yang akan disita tersebut adalah haknya. Dengan demikian, maka ia akan disebut sebagai pelawan yang benar dan terhadap pelekatan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Perlawanan pihak ketiga ini merupakan upaya hukum luar biasa, tetapi pada hakikatnya lembaga ini tidak menunda dilaksanakannya eksekusi. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Pemohon peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggat waktu 180 hari tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara dimaksud tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung. Maka selanjutnya pengembalian berkas kepada yang bersangkutan harus disertai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwasannya berkas tidak dapat diterima oleh karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang. Dalam hal ini, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus. Selanjutnya, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Berikutnya, eksistensi putusan. Tahap pertama, mengkonstatir peristiwa hukum. Mengkonstatir berarti bahwa hakim melihat, mengetahui, membenarkan telah terjadinya peristiwa. Harus pasti, bukan dugaan yang didasarkan alat bukti pembuktian. 1. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat. Kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan. Apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat material, memenuhi batas minimal bukti, serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian. 2. Menentukan terbukti atau tidak, atau dalil peristiwa yang diajukan. Bagi hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan hakim. Tahap kedua, kualifisir peristiwa hukum. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak kepadanya peristiwa yang telah mengkonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi. Itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa. Dengan kata lain, harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Jadi mengkualifisir berarti mencari atau menentukan hubungan hukum terhadap dalil atau peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil atau peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil atau peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum material atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil atau peristiwa yang telah dikonstatir. Tahap ketiga, mengkonstituir peristiwa hukum. Hakim menetapkan hukumnya atau memberikan hak keadilan kepada pihak yang berperkara.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.